Hai, kamu para penikmat podcast. Kamu punya impian gede dari podcastmu? Terus First Story bisa banget bantu kamu. Mulai dari F-Link, Dynamic Audio Insertion, sampai statistik yang komprehensif. Semua ada di First Story. Gak ketinggalan kamu bisa monetisasi podcastmu lewat iklan dari First Story Ads yang bisa kasih kamu penghasilan dari setiap place podcastmu. Yuk gabung sekarang dengan klik di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent di Konspirasi Ngopi. Seruput lo kopinya. Halo teman-teman, selamat datang di konten berbayar. Konten berbayar. Yes, kenapa berbayar bre? Karena ini risetnya sungguh melelahkan. Karena kita butuh cuan. Jelas. Bukan puan yang kita butuh ya. Tidak. Kita butuh cuan. Kita tidak butuh. Ini agak sedikit aman karena ini berbayar. Berbayar. Agak sedikit aman. Jadi bisa lah ya. Bisa ya. Bisa ditolerir hal-hal seperti itu. Ya maksud gue puan itu dari liriknya badai puan. Oh itu maksudnya. Alah, itu. saya tidak. Iya oke. Oh itu maksudnya. Iya, bukan puan toko besar ya. Gak usah disebutin lagi, gak usah dilanjutin. Udah stop di situ tadi. Aduh. Beresin lagi. Emang saya jadi tukang sapu memang ya. Aduh. Oke, lanjut bre. Ini sebenarnya hal yang membuat gue gemeter ya. Yes. Episode 1 kemarin Yes. bahas terkait Atlantis. Kita recap dikit dong. Iya, itu makanya bahas terkait Atlantis di episode pertama yang lo ngebahas bahwa dari teori Plato banyak wilayah, banyak negara, banyak kepulauan yang mengklaim bahwa dirinya itu adalah Atlantis. Itu loh. Sebenarnya sih bukan untuk mengaku ya, karena buat apa juga gitu kan, maksudnya lebih kepada ditemukan. Memang ternyata memang tersebar nih banyak apa ya. Bahkan di part 1 kita nggak bahas Yonaguni Jepang, ada piramid di bawah laut. Nah, itu kan juga salah satunya kan di Jepang. Salah satunya ya. Kayak gitu. Ya banyak banget di peradaban dunia. Paling tidak itu mengkonfirmasi bahwa memang ada suatu peradaban di dunia ini, di bumi ini yang memang advance aja dan kerendam banjir. Udah gitu sebenarnya. Yang advanced civilization dan di wipe out. Di wipe out Oleh either itu bencana alam. Yes. Atau hukuman Tuhan, benar. Dan ini mengkonfirmasi banyak legenda di dunia, bahkan sampai 200 bangsa mungkin ya, kalau nggak salah ya, 200 bangsa itu percaya bahwa adanya suatu banjir bandang yang besar gitu bre, gitu. Nah itu nanti bakal kita bahas lagi lebih dalam lagi gitu bre. Oke, sebelum lanjut ke Atlantis part 2, Yes. seruput dulu kopinya. Yes. Seruput dulu kopi buat teman-teman ya, ini karena butuh ngopi juga nih. Iya, jelas. Butuh ngopi, yang penting diseruput, jangan hal-hal lain yang diseruput ya. Jangan lem lu seruput. Kopi, siapin makanan karena nih pembahasannya bener-bener bikin lo gemeter deh. Yoi. Serius. Apalagi Tapi kalau perut lo kosong. Iya, makanya nyantai aja, sambil serius tapi santai gitu. Jadi makan popcorn boleh. Popcorn boleh nih, Iya, popcorn campur kopi enak nggak men? Enak lah. Enak ya? Enak Enak. kok. Harusnya enak. Kopi hitam ya, Iya. yang manisnya biasa aja. Popcornnya yang asin tapi. Oke, Iya. popcornnya asin, Iya. kopinya kopi hitam. Iya, kan mantep tuh. Kalau di eksperimen kopinya dicampurin sambal enak kan tuh? Goblok. Sambalnya sambal ABC. Sambal ABC. Masuk. Udah pasti nggak enak. Ya karena kopi dicampur sambal nggak enak Ya, itu bro. Mereka juga nggak bakal denger, ini kan berbayar, Bre. Berbayar, ya? Iya. Buat apa? Coba gue tanya sama lu. Loh, nyari talent? Produk ABC masuk ke konten berbayar, beli gitu kan? Nyari talent. Oh gitu. Cari talent. ABC masuk kita iklanin, ntar makannya pakai burger. Oh gitu. Siap. Jangan ngopi. Karena belum masuk, ya udah sambalnya nggak enak. Nggak enak. Aduh. Oke, sebelum kita mulai, pertajam analisa lo. Perkuat dengan Cocok Slogi. Lanjut part 2, Bre. Yes, kita masuk di part 2 Atlantis.
Nah gini Bre, jadi sebelumnya seperti di sebelumnya di part 1 kita membahas ya bahwa ya gue resah gitu pada akhirnya ketika gue beranjak dewasa, anjir ya Atlantis cuman hayalan gitu, kayak gitu Bre. Jadi ada rasa yang tadinya tuh kan pengen gitu ya, nih Atlantis tuh nyata kayak gitu ya, tapi pas gue beranjak dewasa anjing kayak nggak ada deh satu peradaban pun yang benar-benar bisa mendekati dengan deskripsinya si Plato. Dan itu yang membuat lu resah setelah lu dewasa gitu. ya, kecewa berarti ya, kecewa lah, sama seperti kayak Sinterklas ternyata nggak ada. Iya. Oh jadi relate tuh lagu yang apa tuh? Takut tambah dewasa. Sama ya berarti itu nanti berarti nih. Sama ya. Itu cocok dengan hidup lo, gue sih enggak. Oh enggak, tapi paling enggak gue rasain semua orang tuh merasakan, mengalami. Artinya di masa kecil kan kita suka dengan dongeng, tapi setelah beranjak dewasa, oh tidak seperti itu nyatanya ketika kita menjalani risetnya gitu. Berarti lagu itu relate dengan hidup lo tuh? Gua aja nggak tahu lagunya. Langsung lo puterin nanti. Nanti. Oh gitu. Oke. Iya. Nah, jadi sampai di tahun 2022 dan 2023 yang which is sebenarnya itu kita udah masuk di konspirasi ngopi ya harusnya ya. Konspirasi ngopi udah dong. Udah ya. Kita udah masuk. Gue nemuin satu teori yang bikin anjing ternyata beneran lagi Atlantis. Wow. Bangsat. Iya, Atlantis beneran. Tapi tidak semerta-merta yang kayak advance terus kerendam atau gimana, tapi maksudnya ini ternyata di daratan anjing. Exist. Really exist. Dan ini ada bukti geografisnya, bukti bukti arkeologisnya. Mungkin kita nggak menyelam ke bukti arkeologisnya, tapi yang bakal sangat gampang untuk menganalisa Atlantis itu dari sisi geografis itu yang paling gampang. Bentar. Source-nya reliable nggak nih? Reliable. Lebih reliable daripada omongan Deddy Corbuzier? Source-nya dibilang reliable atau enggak, karena kan sebenarnya ini kan teori yang masih diajukan kepada para arkeologi internasional. Tapi ada source-nya kan? Jelas. Ada source-nya gitu. Jadi kalaupun source ini salah ya source-nya salah gitu. Kan kita cuma membawakan. Benar. Sebagai main aman ya. Main aman bahwasanya kita bukan siapa-siapa juga, Bro. Kita bisa apa gitu kan? Kita bukan siapa-siapa yang akan menjadi siapa-siapa. Newcomer. Benar. Kebalap sama cerita tengah malam. Cerita horor. Enggak. Kalau tentang cerita tengah malam itu ya kita gini, kita tuh lebih quality over quantity. Bahkan di kontennya juga gitu, di semuanya Bre, kita tuh quality over quantity. Jadi kita lebih mengedepankan kualitas daripada kuantitas. Dari segi subscribernya, kita lebih suka sedikit subscriber tapi pintar-pintar. Itulah mantap pembelaan konspirasi ngopi. Selain itu, kita juga lebih suka kontennya sedikit aja tapi berkualitas. Gitu. Jadi ya jangan mengharapkan kuantitas dari konspirasi ngopi. Jangan berharap kita membahas pocong. Ada. Tapi pocongnya pocong main PUBG. Iya. Ya nggak, which is nggak apa-apa juga. Bagus. Mungkin teman-teman ini juga jadi spoiler ya buat teman-teman. Kita mau collab juga nanti ya cerita tengah malam ya. Cerita tengah malam. Kayaknya seru Bre. Iya. Gue sih target gue adalah ngambil subscriber mereka aja sih. Sama. Gue juga gitu. Mumpung ini berbayar kan mereka juga nggak mungkin denger kan. Atau mungkin mereka beli juga ya. Terus dengerin ini kasihan lu parah. Cerita tengah malam ini hanya gimmick. Kita kan bro ya. Kita sesama podcaster tuh harus saling support lah. Harus saling support. Setelah itu disikut dijatuhkan. Bercanda. Lanjut. Nah, kembali lagi Bre ke awal yang tadi gue bilang, gue menemukan teori ini. Teori ini gue temukan dari ada satu podcast Joe Rogan yang which is sebenarnya gue sering nonton juga Joe Rogan. Buat teman-teman juga mungkin sering dengerin Joe Rogan. Itu ada ngundang ada 3 orang sebenarnya di episode yang terpisah. Episode Graham Hancock. Ya, sang penulis dan sang sejarawan dan sang peneliti yang cukup kontroversial itu diundang. Yang which is sebenarnya dia tuh banyak bawa beberapa teori-teori tentang advanced civilization dan ancient civilization diangkat. Bahkan ada serial Netflix sendiri nih buat dia nih, yang khusus buat dia. Memang dia ngebuat itu? Diangkat oleh Netflix lah. Diangkat oleh Netflix gitu. Karena memang kontroversial Bre, teori-teori dia yang
memperkirakan atau memang bisa menggunjing peradaban kita dunia yang udah kenal, dibangun saat ini. Gitu loh, maksudnya tiba-tiba orang mengatakan bahwa Mesir itu dulunya adalah tempat tropis. Ayo lo, mau ngomong apa? Graham Hancock. Iya, Graham Hancock. Ayo. Wow. Iya kan? Wow. Tapi gini, dia bukan cuman klaim, dia punya dasar. Dia punya dasar. Artinya gini, kan kalau mau dia mengklaim sesuatu, dia harus punya dasar. Itu satu ya. Dikatakan valid. Iya. Ketika dia melakukan penelitian dia datang, Bre. Kalau kasih datang, kalau kasih dia melakukan, ya dia membawa ahli dibawa di dalam tim itu, di riset segala macem, dan juga berdasarkan banyak teori-teori yang sudah ada sebelumnya, otomatis. Oke. Gitu. Jadi dia bukan sekedar orang aneh gitu ya, yang mengklaim wah Mesir tropis gitu ya. Tapi nggak ada dasar gitu. Iya. Nah ini dia punya dasar. Berarti dia tidak seperti Aldi Taher, nyalek dari 2 partai, bangsat, PKB, Perindo. Gila, ada orang aneh. Ada orang yang aneh. Hei, buat ngopi, ada orang yang lebih aneh dari Aldi Taher. Dia ditanya bro oleh presenter TV One bro, ditanya Iya. Aldi Taher jawab apa? Tapi fakta sih. Iya gini. Udah nggak apa-apa. Aldi Taher ditanya oleh presenter TV One kan berarti sama dong. Graham Hancock ditanya oleh Joe Rogan kan. Aldi Taher ditanya oleh presenter TV One. Iya. Bang Aldi, nanti ketika Bang Aldi masuk anggota DPR bingung nggak? Lo tahu jawaban Aldi Taher apa? Dia bilang semua manusia selama masih hidup bingung. Kalau sudah meninggal baru tidak bingung. Enggak, dia bilang semua manusia itu bingung kecuali nanti di surga. Mbak juga kan bingung. Dia jawabnya gitu kan? Kalau nggak salah kan? Gue juga ngikutin soalnya. Nih tapi si Graham Hancock nih sebelum lo bahas ya, Graham Hancock nggak kayak gitu kan? Enggak kayak gitu. Tidak kayak gitu. Beda. Karena memang maksudnya gini, dia paham lah, artinya kan apalagi gini, objektifnya dia yang gue lihat adalah dia ingin memperkenalkan bahwa memang dia sebenarnya mau mendobrak sistem pendidikan atau apapun itu yang udah dibangun ya. Artinya kan orang-orang arkeologis itu kan percaya udahlah mentok di Sumeria udah stop gitu. Tapi Graham Hancock mau mendobrak batasan itu gitu loh. Ya. Bahwa enggak anjir, ada sebenarnya peradaban yang lebih advance dan lebih maju dan lebih tua dari Sumeria. Seperti salah satunya support yang dia lakukan kepada Profesor Dr. Nata Wijaya. Men, ongkos lo datang ke Indonesia lo. Benar. Iya kan, datang kemari lo. Gunung Padang itu ya. Iya, dan interview ketemu langsung sama Profesor Dr. Nata Wijaya kan kayak buat apa gitu loh pertanyaannya kan kayak gitu sebenarnya. Nah, yang gue lihat dia salah satu bisa gue bilang ya, walaupun memang nggak terverifikasi dia itu ilmuwan atau tidak, tapi paling tidak orang yang interest lah terhadap ancient civilization dan valid. Dan dia melakukan research paling enggak itu. Karena dia datang langsung ke tempat dan bawa ahli gitu. Tapi dia bingung enggak? Benar. Pasti ada. Enggak, kebingungan itu pasti ada. Pasti, tapi dia teliti. Paling tidak yang dikatakan Aldi Taher tuh benar. Benar ya? On point. Semua orang di dunia ini pasti bingung. Lord memang Aldi ya. Lord Aldi Taher, saya menyembah dirimu. Bener kan? Iya. Semua orang bakal bingung kan di dunia. Bener. Itu Aldi Taher lagi rilis lagu baru tuh. Judulnya Kekuningan. Kenapa? Yellow. Oh. Anjing, Kekuningan dia bener ya, Yellow Coldplay ya. Anjing. Iya, tapi dia bagus. Dia bagus mengikuti ombak-ombak ini gitu. Riding the wave aja. Yeah. Bagus. Memang harus seperti itu konten keren. Ya, seperti mirip lah Aldi Taher sama Graham Hancock ya. Iya. Tapi industrinya beda-beda. Graham Hancock ini benar-benar meneliti caranya gimana sih ternyata ancient civilization itu beneran ada. Aldi Taher meneliti gimana caranya biar bisa masuk ke industri lagi. Yes, benar. Respect lah. Respect. Terhadap keduanya kita respect. Dan selain itu di Graham Hancock akhirnya kan dijabarin juga kan. Maksudnya Joe Rogan kan emang salah satu interviewer yang emang bagus ya kalau terbaik bahkan ya. Yeah. Bahkan kalau gue bisa bilang father of podcast di YouTube itu dia. Iya. Yeah. Gue bisa bilang. One of the best. Bukan the best lagi, orang pertama. Yang pertama yang mengangkat podcast ke YouTube itu ya Joe Rogan gitu. Karena waktu itu kan podcast hanya di platform lain, tidak ada di YouTube, tapi oleh Joe Rogan diangkat ke YouTube. Nah, dia ditanya tuh sama si Joe Rogan ke Graham Hancock tuh kayak dikulik-kulik gitu kan. Nah, memang di situ dibahas sama Graham Hancock banyak nih, evidence-nya ditunjukin sama dia, Bre. Terus kan dia juga bawa tim, terus juga tim Joe Rogan juga ada gitu kan. Ditunjukin di layar bla bla bla, dan it's very make sense yang dijelaskan sama dia gitu, bahwa
dari segi ancient civilization tuh benar-benar ada kayak gitu. Dan akhirnya dikonfirmasi lagi oleh 2 peneliti yang ini benar-benar legit nih. Ini benar-benar ilmuwan. Tapi masih muda. Kayaknya seumuran kita deh, Bre. Oke. Iya. Jimmy Corsetti di situ datang akhirnya, dia mengkonfirmasi dan mendukung, mensupport si teorinya Joe Rogan. Teorinya Graham Hancock di situ datang, namanya Jimmy Corsetti. Nah, di situ gue yang mind blowing adalah dia mengatakan bahwa Atlantis itu berada di Gurun Sahara. Wow. Gurun Sahara. Wow. Itu aja judulnya udah clickbait anjir. Gurun Sahara. Bayangkan. Yang selama ini dunia taunya Atlantis itu terendam air. Iya. Ya kan? Kota yang terendam air. Kok bisa anjing di Gurun Sahara kan? Wah, anjing gak masuk akal kata gue kan. Gue buka tuh kan, gue tonton coba. Gue kan orangnya gitu ya. Maksudnya gue nggak mau langsung percaya ataupun langsung menyimpulkan sesuatu kalau gue nggak denger semuanya kan. Benar. Gue tonton sampai habis pertengahan anjir, dia ngejelasinnya bener-bener dengan evidence dan penemuan-penemuan yang udah dia lakukan. Bahkan memang dia riset juga datang ke tempat tersebut yang which is di Gurun Sahara itu adalah negara Mauritania di Afrika gitu. Dan itu gue ikutin, gue coba, akhirnya riset yang dia lakukan gue coba jalani juga berdasarkan riset dia tuh. Artinya gue coba ngikutin track dia tuh risetnya. Gue ikutin anjing. Gokil Pak, pas gue ngejalanin riset ini bener-bener gue bisa mengatakan bahwa jangan-jangan ini yang dimaksud dengan Atlantis oleh Plato. Oke, jadi ini membuat lo percaya? Yes, paling tidak itu. Nih, coba ya kita masuk ya ke dalamnya. Yes, jabarin Bre. Nih, jadi sebelum itu kita mau ngejelasin dulu kan tentang, kayaknya nggak sah gitu kalau kita menjelaskan Atlantis kalau kita nggak jelasin dari Plato nih, dari sisinya Plato. Coba Bre, silakan. Oke, Atlantis menurut Plato ya? Yes. Sebelumnya orang-orang harus tahu dulu nih siapa ini Plato. Plato itu bapak filosofis dunia lah. Yes. Benar. Oke. Atlantis adalah peradaban yang sangat kuat dan maju yang sudah ada ribuan tahun yang lalu. Jauh sebelum zaman Yunani kuno. Menurut filsuf Plato yang pertama kali menulis tentang Atlantis dalam dialognya, Timaeus and Critias. Plato menggambarkan Atlantis sebagai masyarakat utopis dengan budaya dan teknologi yang sangat maju. Orang-orang Atlantis dikatakan terampil dalam bidang pertanian, arsitektur, teknik, dan mereka memiliki akses kekayaan sumber daya alam yang langka dan melimpah. Wow. Mereka juga dikenal karena kekuatan militernya dan angkatan laut, pasukan yang kuat yang memungkinkan mereka menaklukkan bangsa-bangsa di tanah tetangga. I see. Namun, menurut Plato, penduduk Atlantis menjadi korup dan sombong. Dan mereka mulai terlibat dengan berbagai perang dahsyat yang pada akhirnya membuat mereka hancur. I see. Kayak gitu. Dan itu memang ditulis dalam epos yang ditulis sama si Plato. Yang which is sebenarnya poinnya bukan itu, Bre. Artinya gini, sebenarnya dia lagi menjelaskan sesuatu yang lain tapi menggunakan idiom itu gitu. Atlantis itu. Kayak gitu. Nah, ini berikut ya kita coba jabarin beberapa poin deskriptif mengenai Atlantis jika dilihat secara geografis menurut Plato. Jadi ini gua rangkum dari omongannya si Plato nih yang ditulis. Jadi kalau ada yang salah, salahin Plato. Salahin Plato. Gitu. Nah, yang pertama, Bre, berada di sekitar Samudra Atlantik dengan Pillars of Hercules sebagai titik patoknya. Yang sekarang di zaman modern tuh diyakini sebagai Selat Gibraltar modern, pintu gerbang ke Laut Mediterania. Nah, ini coba ya, kalian teman-teman cari Pillars of Hercules. Jadi si Plato tuh nulis bahwa Atlantis ini tuh berada di sekitaran Samudra Atlantik dan berada di dekat Pillar of Hercules. Nah, Pillar of Hercules itu apa sih? Kita coba cari. Gue kira itu cuman ada di zaman Yunani, ternyata di zaman sekarang ada, Bre. Nih. Ya, memang ada di peta ya. Ada di peta dan ini semacam monumen. Pillar of Hercules kayak gitu. Ini ada monumennya di dekat daerah Gibraltar. Daerah Gibraltar. Jadi tuh Gibraltar tuh apa sih? Jadi dia kayak semacam kayak gini, Bre. I see. Jadi dari Samudra Atlantik tuh lautnya tuh kalau mau masuk ke daerah Timur Tengah sini, ini kan Timur Tengah nih, lewat sini. Selat nggak sih? Apa sih namanya? Iya, selat. Iya, kayak selat gitu ya. Nah ini nih. Jadi kalau mau dilihat dari sisi pandangnya si Plato yang which is dia ada di Yunani, dari sini dari arah Yunani. Kalian teman-teman sambil buka Google Earth ya, biar gampang.
dari sisi pandang Plato berarti ke arah sana, Bre. Ke Samudra Atlantik dong, ke sini dong. I see. Gitu. Jadi dia mau mengatakan tuh sekitaran sini lah. Ke arah barat ya berarti ya? Iya, ke arah barat. Iya, barat. Iya, ke arah barat. Kalau dilihat dari titik patoknya tuh dari Pillars of Hercules gitu loh. Jadi mungkin ya, gue juga nggak tahu, tapi mungkin ketika itu Atlantis tuh bisa dilihat gitu dari Pillars of Hercules, mungkin ya, nggak tahu ya. Iya nggak sih? Iya, gua nggak tahu ya. Ya nggak tahu ya. Karena mungkin ya terlalu jauh. Terlalu jauh ya. Kecuali it is advance ya, kecuali mereka ada bangunan tinggi, ya. ya kan? Iya, bisa. Tapi intinya dia mengatakan bahwa patokannya dari sini, ada Pillars of Hercules gitu. Kemudian di poin kedua, oke, Atlantis itu eksis sejak 9.000 tahun sebelum waktunya Plato. Masa Plato itu kan itu di angka 427 sampai 347 before Christ ya. Yes, dan 9.000 ya. Berarti kalau ditambah itu kayak ya 10.000 lah, 10.000 atau 11.000 tahun BC gitu. Yes. Before Christ kayak gitu. Nah, terus dikatakan juga di dalam deskripsinya Plato, dia bilang bahwa Atlantis itu dikalahkan dalam perang oleh bangsa Yunani Aten. Terpukul mundur kembali ke dalam kota mereka. Mereka masuk tuh ke dalam kota mereka, kemudian hancur oleh gempa bumi vulkanik dan musnah tenggelam ke dasar lautan. I see. So, Plato mengklaim bahwa Atlantis tuh hancur dengan cara seperti ini gitu ya. Bencana alam. Satu, diserang oleh musuh, Yes. Kedua, mereka mundur ketika dihancurkan oleh bencana alam. Yes, benar. Kayak Oke. gitu kurang lebih. Terus lanjut, Musuhnya nih pasti apa? advance juga, men. Nggak tahu ya. Seharusnya ya karena Kan dia bilang ini kan dikalahkan oleh bangsa Yunani Aten. Paling tidak ini klaimnya si Plato loh. Dia mengatakan bahwa bangsa Yunani ketika itu mengalahkan Atlantis. iya, ya kalaupun mereka let's say Atlantis sudah teknologi sudah maju banget bro. Ya. Dan Yunani tidak gitu ya. How come Ya, mereka how come bisa ya? berperang gitu? Karena tidak apple to apple aja. Iya. Secara Make sense. perbedaan kekuatan tuh jauh Tapi banget. seharusnya harus advance ya. Benar Iya. sih, setuju gua. Karena menurut gua apalagi kan mitologi Yunani kan dewa-dewa gitu, dewa-dewi gitu yang Benar. ya itu teknologi lah atau apapun itu gitu kan. Ya mungkin dikalahkan oleh Hercules kan bisa kan? Bisa jadi. Atau Hercules Zeus kan? Hercules Indonesia bukan? Oke, lanjut. Jadi dikatakan bahwa Atlantis itu gini, Bre, surrounded by a series of concentric rings of water and land. Jadi tanahnya tuh dikelilingi oleh serangkaian cincin konsentris air dan tanah yang berbentuk melingkar. Dikatakan bahwa dari sisi terluar cincin dan bagian dalam cincinnya tuh mengerucut ke dalam, kan bulat gitu, Bre, melingkar. Itu terdiri dari zona air dan tanah yang bergantian. I see. Gitu. Ya kalau kalian teman-teman mau cari, coba cari di Google, itu gambarnya Atlantis yang versi Plato ya. Jadi kurang lebih seperti inilah. Kayak gitu. Jadi ini menurut gua too good to be true, Bre. Kayaknya mustahil kan? Kayak literally bulat kayak gitu ya, bulat dan sekelilingnya disekelilingi oleh air ya. Iya, dan kayak udah negeri dongeng anjir. Iya, kan? iya. Maksud gua, makanya kenapa tuh gua jadi patah segala teori itu karena nggak ada yang mendekati deskripsinya Plato seperti ini. Yes, benar. Gitu loh. Kayak too good to be true anjir. Ya kan? Kayak lu bisa bilang apa? Surga ini mah. Udah advance gitu terus kayak gini anjir. 9.000 tahun yang lalu lu bayangin lu bikin kayak ginian gimana caranya? Ya kan? Yes. Kayak gitu loh. Nah, terus di tengah-tengah cincin konsentris yang melingkar itu ada pulau utama, terdapat sebuah struktur dataran tinggi atau bukit. Nah, kurang lebih di tengah-tengah tuh kayak ada puting. Ya kan? Dataran tinggi yang dikatakan sebagai sumber segala kehidupan di Atlantis. Dataran tinggi tersebut dikelilingi oleh padang rumput luas yang menjadi ibu kota Atlantis. Jadi ada bukit tinggi, terus sekitarannya tuh padang rumput, tempat ibu kotanya Atlantis gitu. Nah, dikatakan juga kota tersebut memiliki berbagai keajaiban teknik yang sangat maju dan melampaui zamannya, serta dipenuhi berbagai arsitektur megah dan besar. Selain itu, kota tersebut juga dipenuhi dengan kanal-kanal dan saluran air yang memungkinkan transportasi dan irigasi yang mudah gitu. Oke. Jadi ya advance lah, itu udah beyond lah. Anjing 9.000 tahun yang lalu bisa begitu anjir. Kota gimana urusannya kan. Lanjut Bre di poin nomor 6. Jadi di bagian utara dari daratan Atlantis berpapasan langsung dengan pegunungan aktif
yang dikatakan meletus setelah bangsa Atlantis dikalahkan oleh bangsa Aten Yunani dan menjadi penyebab dari kehancuran bagi Atlantis. I see. Oke, nih kita akan mendetilkan ya kenapa kita akan menemukan suatu tempat yang pada akhirnya mirip deh sama deskripsinya Plato. Semua all of the description gitu ya? Iya, mirip anjing. Karena kan kalau satu-satu deskripsi mungkin yang deskripsi nomor 6 ini akan merujuk ke Indonesia. Karena Indonesia tuh banyak gunung Merapi. Banyak gunung Merapi yang letusan luar biasa gitu kan. Iya. Tapi kalau diurutin dari deskripsi yang lain, ya itu kalah juga. Iya, enggak, maksud gue gini loh. Kalau cuma satu poin yang terpenuhi itu masih cocok logi. Benar. Iya enggak? Tapi kalau udah semua poin tuh gimana lu untuk mematahkannya gitu loh. Benar-benar. Gitu loh. Ya memang gue tidak bisa 100% percaya sama hal itu, tapi paling tidak ini yang paling mendekati lah. Hari ini kita menemukan gitu loh. Hari ini. Jadi teman-teman sekali lagi kalian dapat ini dari Konspirasi Ngopi. Mantap. Karena eksklusif. Eksklusif. Bayar. Karena kalian sudah bayar, ya udah kita memberikan yang terbaik dong, jelas gitu. Dan ini memang diungkapkan sama Jimmy Corsetti sebagai, ya gue respect lah sama doi. Maksudnya dia yang menemukan sih. Mau nggak mau dia yang menemukan teori ini dan dijabarkan dalam videonya yang kurang lebih 1 jam kayak gitu, di YouTube. Kalian teman-teman bisa lihat sendiri dan dia subscribernya banyak gitu. MM-an lah udah mainannya. Gue bisa bilang dia bukan kaleng-kaleng karena maksud gue dia bukan cuma ngomong tapi datang gitu loh. Bener-bener research lah ya. Research dan datang gitu loh. Gitu. Nah, seperti yang tadi gue udah bilang sebelum kita mulai, coba siapin dulu Google Earth-nya sebelum gue ngajak kalian berpetualang nih, ya enggak. Nah, kalian coba cari sekarang di Google Earth itu kalian ketik Richard Struktur. Nah, ini menarik nih anjir. Ini gue bakal ngebahas di sini, kita kupas tuntas dan detail ya. Nah, ini kita lihat nih, Bre. Richard Struktur. Nah, ini berada di negara Mauritania gitu. Nah, kalian bisa lihat itu berada di Afrika bagian utara ya. Itu berada di dekat Gurun Sahara, Bre. Ini Richard Struktur. Nah, kalau kalian zoom, man. Wow. Itu sesuai deskripsinya Plato ya. Wow. Kalau dari bentuk ya. Dari bentuk. Kan makanya kita di sini bahas geografisnya nih. Yes. Secara geologis dan geografis. Man, fuck up anjing. Gua kayak anjing iya lagi gitu, kayak another bullshit lah ketika gue nonton video itu di awal. Ini orang halu bullshit nih ya kan. Anjing bener lagi pas gue lihat di Google Earth. Kalian cari sendiri Richard Struktur. Lu tau gak, Bre? Kan dibilang apa? Utaranya pegunungan kan? Iya. Ini pegunungan anjing. Masih aktif tuh gunungnya tapi? Enggak udah dong. Oh, udah hancur ya? Meletus ya? Iya, enggak, tapi ini pegunungan kan? Yes, benar. Fuck. Itu tapi dulu gunung apa tuh? Enggak tahu. Enggak ada yang tahu ya? No one knows ya? Ini ada namanya harusnya pegunungan ya? Jeraif ya? Apa sih? Enggak ya? Bukan. Enggak, tapi ini intinya pegunungan, Bre. Ini kan kalau lu lihat dari geologis ini kan batuan pegunungan ini. Dataran tinggi. Iya. Gitu loh. Ini kalian teman-teman juga bisa lihat nih kalau bagian utaranya itu dari Richard Struktur ini ada pegunungan gitu. Nah, ini kita deskripsikan secara apa yang kita lihat ya, karena agak susah kalau memvisualisasikannya. Coba kita visualisasikan dari deskripsi lo. Coba lu jelaskan, Bre. Richard Struktur ini seperti apa, Bre? Oke, ini deskripsinya tuh sesuai dengan yang tadi dideskripsikan oleh Plato, bahwa di tengah-tengahnya itu kan ada pusat pemerintahan itu. Yes. Ada pusat gedungnya kan? Yes. Dan itu dataran. Seperti pinpointnya lah. Ya, dan itu dataran iya. gitu. Dan di sekelilingnya itu tuh kayak ada cincin ya. Cincin, iya. Melingkar-lingkar gitu. Yes. Dan itu mirip sama deskripsinya Plato yang kalau dia bilang itu Atlantis itu seperti ini. Ya kan? Iya. Man, that's fucked up, man. Pinpointnya itu tuh jelas banget sih. Ada daratan gitu, dan ini kan kayak melingkar berupa cincin, Bre. Iya. Sama seperti yang kayak dijelaskan di Plato itu bahwa Atlantis itu memang dataran yang memang ada perairan di sekelilingnya yang melingkar-lingkar gitu kayak cincin. Seperti gitu. Cincin ya. Iya. Dan lu kalau lihat di lukisan yang mendeskripsikan apa Atlantis. yang di Atlantis mengenai apa yang diungkap oleh Plato, itu utaranya gunung. I see. Utaranya pegunungan anjing gitu. Dan kalau kalian buka di Google Earth Richard Struktur ini, itu bagian utaranya memang gunung gitu loh tuh. Iya.
gunung-gunung yang memang udah pada hancur. Iya, yang ya, karena udah meletus, sudah nggak aktif ya. Pegunungan aja jadinya gitu loh tuh. Dan ini terhampar pegunungannya tuh memang di utara gitu, di bagian utara. Dan itu persis berpapasan anjing kalau misalnya ini memang bagian cincin luarnya itu adalah air, Bre. Itu di sini berpapasan bener dengan gunung anjir. I see. Gila. Ini yang bikin gua jadi anjir, Atlantis lagi ada gitu loh. Gitu, Bre. Nah, kalian tuh bisa nemuin ini tuh Richat struktur ini tuh di Gurun Sahara seperti yang tadi udah gue bilang. Itu berada di negara Mauritania. Mauritania itu negara yang berada di Afrika. Nah, FYI ini Bre, sekilas tentang negara Mauritania. Silakan Bre. Oke. Mauritania itu dikenal dengan nama resmi Republik Islam Mauritania. Adalah sebuah negara yang berada di Afrika Utara. Secara budaya dan politik, negara ini adalah bagian dari dunia Arab. Mauritania adalah anggota Liga Arab dan bahasa Arab adalah satu-satunya bahasa resmi negara tersebut. Ya. Mauritania dikenal sebagai satu dari banyak negara penghasil tambang. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk biji besi, minyak bumi, Mauritania adalah salah satu di antara negara-negara miskin yang ada di Afrika. I see. Jadi meskipun mereka banyak sumber daya alam, tuh mereka tetap diklaim as a negara miskin lah, atau negara berkembang lah ya. Perbudakan di Mauritania merupakan masalah hak asasi manusia yang paling utama. Dengan sekitar 4% atau 155.600 orang dari populasi negara menjadi budak. Jumlah tersebut termasuk yang tertinggi dari semua negara. Iya. Yes. Anjing, dari semua negara nih. Dari semua negara. Wah, ini krusial ya masalahnya. Krusial, melebihi Los Santos. Oh iya. Masalah HAM lain di Mauritania termasuk mutilasi alat kelamin perempuan, mempekerjakan anak di bawah umur. Iya. Nah, sejak saat kemerdekaannya Mauritania mengalami kudeta berulang kali dan mengalami periode kediktatoran militer. Hingga hari ini, Mauritania menjadi spot zona merah bagi turis dan warga dunia karena kondisi politik dan militernya yang cenderung tidak stabil. I see. Ini walaupun ya negara di Afrika ya sih ya maksudnya. Cuman maksudnya yang mengerikan adalah terjadi banyak perbudakan juga Bre pada akhirnya di situ ya. Di Mauritania ini ya. Wow, ini menarik juga nih informasinya nih. Dan memang ternyata ketika itu si Jimmy Corsetti kan datang Bre ke sono. Wah anjing ngeri Pak dia katanya. Ini bukan masalah dia apa medannya atau gimana. Enggak, emang kondisi politik ketika itu lagi panas anjir. Wow. Lu bayangin loh. Kayak apa tuh ketika dia datang ke situ kan pasti ada iring-iringan mobil apa kayak gitu. Yes, benar. Itu diinin sama militer anjir. Wow. Di penjagaan, dijaga ketat. Dijaga banget karena ya itu bangsanya sendirinya aja di budak anjing, dijadiin budak. Gila. Ya, tapi itulah yang terjadi gitu. Ya kalau lu mau lihat dari sisi konspirasi ya bisa jadi kondisi politik di Mauritania ini sengaja dibuat sedemikian rupa oleh orang-orang yang berkuasa, Bre. Supaya apa? Supaya tidak banyak orang yang akan datang ke situ untuk melakukan research lebih lanjut. Oh, bisa ya, jadi. Ini ya kalau kita lihat dari kacamata konspirasi ya, bisa untuk jadi. menutupi sejarah, men. Satu, kedua apa, Bre? Sumber daya alam. Sumber daya alam. Sumber jadi daya rebutan. Benar. Kan dibilang sebagai salah satu negara dengan penghasil biji besi terbanyak di dunia dan minyak bumi. Ya Afrika memang minyak buminya banyak memang gitu, dan ya gitulah jadi terjadi banyak perbudakan di situ. Nah tapi pada akhirnya kita kembali lagi ke Atlantis yang ada di Richat struktur ini gitu. Itu juga pernah difoto sama NASA Bre. Ini kita coba lihat fotonya. Nanti gue taruh link di bawah ya buat teman-teman, kalian copy paste sendiri, taruh di Google Chrome. Tuh kalau dari luar angkasa tuh kayak gini Bre. Oke, itu foto yang ditangkap dari satelit Google Earth ya? Enggak, dari NASA. NASA dari luar angkasa, astronotnya luar angkasa lah, dari luar angkasa mereka foto kayak gini. Tuh. Nah, kalau lu lihat ya, ini lebih bagus sih, lebih bagus resolusinya. Ini kalau kalian lihat ya di foto tersebut ya, emang bener sebenarnya kayak ada dataran tinggi di sini, Bre. Iya. Iya kan? Iya. Kayak ada bukit pegunungan lah ya di tengah-tengah itu ya. Terus memang karena ini memang sekarang udah nggak ada airnya, tapi di sekelilingnya memang ada kayak bekas air, Bre. Bekas, ya. Iya nggak sih? Yes, terlihat jelas kok. Jelas anjir. Lu nggak usah jadi ahli geologi anjir. Lu lihat ini tuh bekas air. Iya nggak sih? Yes, benar. Kayak tanah yang emang udah kena erosi gitu loh, erosi air gitu loh, Bre. Tuh.
Ya nggak sih tuh? Kayak ada urat-uratnya gitu kan, sekelilingnya tuh. Nah, dia melingkar gitu, set gitu tuh. Gila, ini tuh udah pas banget sama deskripsinya Plato gitu loh, maksud gue. Gila. Nanti kalian buka ya gambar yang gue kasih lihat itu ya. Tuh. Nah, ini kalau dari fotonya lagi yang diambil dari NASA juga. Nih, kalau lu lihat, Bre, ini ada bekas air, Bre. Ya, kayak dikelilingi sungai ya. Wow. No, bukan sungai, maksud gua ada hantaman ombak yang sedemikian rupa. Oke, yang menghancurkan. Nih, lu lihat deh. Lu nggak usah jadi ahli geologi deh. Lu ngeliat secara logik aja, lu ngeliat dengan mata telanjang lu lihat ini tuh bekas air anjir. Tuh. Iya, bekas hantaman yang ya, itu loh maksud gua. Ya. Kayak ada something, ada ombak yang besar banget yang menerpa ini Atlantis, jeder gitu. I see. Gitu. Terus balik lagi arusnya, gitu. Iya nggak? Iya. Anjing, merinding gua anjing. Iya kan? Anjir, ini tuh ya ini banjir bandang. Banjir bandang Enu bisa jadi kan? Bisa jadi, benar. Iya kan? Tuh. Gila, kacau. Itu kalau kalian lihat tuh di foto itu yang nanti gua kasih di dalam link, kalian bisa ngeliat tuh bekas-bekas air di situ ya. Nah, terus di Richard struktur ini seperti yang tadi gue udah bahas, memiliki fitur geologis yang dicirikan oleh cincin konsentris. Dalam konteks bukit-bukit pasir yang mengelilinginya dijuluki sebagai Eye of Sahara. Yes, dijuluki sebagai Eye of Sahara dikarenakan keunikan struktur geologisnya yang menyerupai mata jika dilihat dari luar angkasa. Struktur ini memiliki diameter tuh lingkaran luasnya ya, sekitar 40 km atau 25 mil, Bre. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dibikin jadi kota luas nggak sih? Enggak. Menurut lo, Bre? Kecil banget itu. Kecil banget ya? Kecil banget. Serius lo? 40 km kecil banget ya? Kecil. I see. Oke. Teori umum awal para peneliti NASA mengumumkakan bahwa asal-muasal Richard struktur ini dianggap sebagai hasil dari peristiwa tumbukan masif oleh suatu meteor besar yang biasanya akan menghasilkan fitur melingkar di permukaan bumi. Jadi banyak bahkan ya di situs-situs di dunia sekalipun ada banyak situs yang menyerupai Richard struktur juga, semacam kubah gitu, Bre. Bekas hantaman meteor gitu. Nah, tetapi kemudian studi geologi intensif tentang Eye of Sahara baru mengungkapkan bahwa struktur ini sebenarnya merupakan fenomena alami geologis dataran terangkat yang membentuk cembung atau kubah atau dome. Juga dikenal dalam istilah geologi sebagai dome antiklin atau antiklin kubah. Wah, ini dalam ahli geologi lah ya. Cuman gue coba mengungkapkan ini. Secara spesifik juga terkait dengan kubah garam. Nih, garis bawahi, kubah garam atau antiklin garam, salt dome antiklin. Yang dimana salt dome adalah suatu tipe struktur yang terbentuk ketika garam atau mineral evaporit menyentuh dan mengintrusi permukaan batuan sedimen yang dikenal dalam fenomena diapirisme. I see. Which is apa? Ya, air laut itu kan. Air laut, gila. Men, gila, berarti dulu, Bre, gue bisa mengatakan bahwa Afrika itu dibanjiri laut. I see. Nih, teman-teman ya, kalian buka Google Earth sekarang, kalian lihat Richard struktur di sekitarnya. Kalian agak zoom jauh sedikit, itu kalian bisa ngeliat deh. Kayak ada bekas hantaman ombak. Iya. Iya kan? Di sekelilingnya ya. Tuh. Kayak mungkin dari sebelah barat lautnya naik, Bre. Bus gitu loh. Brr gitu kan. Kerendam tuh laut, kerendam tuh kota tuh. Mungkin memang kalau dari deskripsinya Plato erupsi vulkanik dulu kan, jeder gitu kan, baru karena ada patahan laut jadi naik tuh bisa jadi kesini tuh. Bahkan mungkin ini juga bisa mengkonfirmasi sih suatu teori yang mengatakan bahwa memang Afrika Utara ya terutama ya, Afrika Utara adalah benua tropis. Oke. Bukan padang pasir yang kita kenal sekarang. Tuh. Kalian lihat ya. Kalau misalnya entah kenapa ya, mungkin karena evaporasi tersebut yang menyebabkan struktur tanah jadi rusak lah ya. Struktur tanah jadi rusak dan laut itu kan mengandung garam. Nah, garam itu yang membuat kondisi tanah itu nggak jadi subur gitu loh, Bro. I see. Bisa masuk akal nggak sih sebenarnya? Make sense. Iya kan? Tuh. Lu lihat deh. Jadi kayak buat teman ngopi yang ahli geologi juga bisa boleh komen ya. Silakan gitu.
Gue tadi lupa jelasin bahwa ternyata dari batuan-batuan yang terendam air laut itu seiring waktu tingkat erosi yang berbeda antara berbagai jenis batuan di kubah atas yang terbuka menyebabkan pembentukan pegunungan yang melingkar. Dalam hal ini seperti cincin konsentris yang ada di struktur Eye of Sahara yang kalian lihat di layar ya, yang dikenal juga sebagai Cuestas gitu. Nah, tuh kalian teman-teman bisa lihat tuh. Ketika kalian zoom dari padang pasir tersebut ya, padang gurun tersebut, ketika kalian zoom kayak bekas air. Bener-bener bekas air. Dan ini apa nih? Ini bekas garam anjir. Bekas garam yang udah udah membatu gitu loh, Bre. Tuh, padang gurun bukan sembarang padang gurun, Bre. Cakep. Bukan pantun, bukan. Bukan ya. Gitu tuh. Ya kan? I see. Iya. Tuh. Ya ini mungkin kalau dilihat dari Google Earth ya. Kalau realnya kan kita belum bisa ngeliat gitu ya. Kalau kita ngelihat dari secara realnya, secara langsung ini Google Earth kan emang foto foto real. Nggak, tapi kalau kita ngelihat secara langsung, karena mungkin dekat, kita nggak bisa ngelihat. Nggak bisa kelihatan. Nah kalau dari Google Earth kan kita bisa zoom. Benar. Kita bisa ngelihat pola di situ loh. Maksudnya itu yang mau gua bawa gitu loh. Tuh, ya nggak sih? Padang gurun bukan sembarang padang gurun ini anjir. Bener dah. Ini bener-bener kayak ada bekas air yang naik ke tanah tersebut. Terus balik lagi ke laut, surut lagi. Ya mungkin memang nggak bisa kayak setahun 2 tahun, Bre. Itu mungkin ya 1000 years kan. Jadi kayak udah terendam terus ini lagi gitu. Nah mungkin itu yang menyebabkan tanahnya jadi nggak subur karena udah terendam air laut jadi rusak. Nah kalau kalian lihat pola gurun pasirnya ya, terutama di negara bagian Afrika Utara ya, Afrika Utara itu memang rata-rata kan padang pasir, Be. Kalau lu mau lihat, berarti paling tidak dari sini kita bisa mengambil sebuah teori lagi bahwa memang Afrika Utara bagian atas ini emang udah kerendam air ketika itu, terus surut lagi gitu. I see. Dan gue pernah cerita, Bre, kalau lu inget di episode piramid yang part 2 yang kita sama bintang itu, gue pernah bilang bahwa piramid itu dulunya tempat tropis dan ini ada ilmiahnya ya, ada teori ilmiahnya dan risetnya. Mereka menemukan bahwa kayak ada semacam erosi di batuan piramid tersebut yang bagian bawah. Jadi kayak ada erosi bekas air, Bre. I see. Gitu loh. Jadi mungkin memang ini udah sampai ke Mesir, Bre. Dari sebelah barat Afrika ini sampai ke Mesir. Wush, gitu. Ya, karena banjir bandang itu. Banjir bandang. Tuh, lu lihat pola patternnya ya. Wush, gitu. Kalau lu lihat lagi ke sebelah kanannya lagi, kalau kalian ya coba muterin globe-nya di Google Earth ya, kalian lihat ya pola padang pasir yang ada di bumi itu akan mengitari dari Sahara Barat ke Libya, dari Libya. Nah, dari Libya sampai ke Mesir, itu batasnya sampai ke bawah nih ada daerah namanya Nyala, itu batasnya sampai situ. Nah, gue stop dulu di situ, kalian coba zoom di Mesir, kalian lihat di situ ada bekas air lagi. Nih. Iya. Surutnya ke arah utara Mesir gitu. Nah ini bisa mengkonfirmasi bahwa dulunya juga Mesir tuh terendam air gitu. Nggak tahu lah waktu zaman piramid atau gimana, nggak ngerti. Tapi kalau kalian zoom out lagi dan kalian scroll ke kanan lagi, kalian puterin globe-nya lagi, itu akan padang gurunnya itu akan polanya menuju ke Madinah, ke Arab Saudi gitu. Tuh sampai ke Teheran, Iran, Irak ini kan Mesopotamia, Bre. Yes. Gitu. Nah ini Yerusalem di sini, Israel. Tuh, polanya tuh ke sini. Ini kan hijau ya. Kalau kalian lihat tuh di sekelilingnya, di utaranya, di selatannya tuh hijau semua. Tapi di bagian part ini doang nih, yang tengah-tengah ini entah kenapa padang gurun gitu. Dan semua padang gurun ini memang ada gitu. Maksudnya bahkan kayak di Cina sendiri itu ada padang gurun Gobi sampai ke Mongolia. Stop di situ. Nah, kalian teman-teman ngopi coba scroll lagi ke kanan, kalian ikutin pola patternnya si padang gurun ini, yang which is yang tadi gue jelaskan bahwa bagaimana kalau misalnya itu adalah sebuah hantaman ombak. Yes, gitu. Hantaman air ombak yang sangat besar. Kalian ikutin lagi pola patternnya ke arah kanan terus, kalian scroll ke kanan terus itu kan melewati laut ya, laut Bering di situ sampai ke Amerika bagian barat. Which is Amerika Serikat bagian barat. Di sini padang gurun juga. Di sini kan kalau kalian pernah nonton film-film country itu kan Wild West tuh kan padang gurun kan.
Texas kayak gitu-gitu kan. Nah, ini pola pattern apa jangan-jangan sampai ke sini, Bre? Akhirnya. Hantamannya sampai ke sini juga. Gitu loh. Ya kalau dijelaskan itu kan seluruh dunia, Bro. Iya, sebenarnya kalau bumi. Kalau dari sisi literasi samawi yang kita percayai bahwa memang itu dikenalnya seluruh bumi. Benar. Yang which is ketika itu mungkin ya, gua bilangnya gimana ya? Mungkin memang orang ketika itu kan nggak melihat ke, mereka belum mengenal dunia lain lah. Benar. Maksudnya di map lain gitu. Tapi pada dasarnya itu mengkonfirmasi juga kenapa bangsa-bangsa ini yang daerahnya notabene adalah cenderung padang gurun itu mempercayai itu, Bre, mitologi banjir bandang itu. I see. Coba kita runutin. Sekarang gini, dari Sahara ini ke daerah sini kan di Afrika itu kan rata-rata bisa dibilang yang ininya Mesir lah ya. Mesir mempercayai itu mitologi banjir bandang. Dari Mesir kita tarik ke Israel, jelas. Iya. Jelas, oke. Dari Israel kita tarik ke Madinah, Arab Saudi, jelas, ya kan? Kuwait, Baghdad, Irak Mesopotamia, Epic Gilgamesh. Jelas. Ada. Dari Irak, Iran, Turkmenistan itu jelas juga ada. Bahkan ini daerah-daerah di Rusia sekalipun juga mereka mengenal bahkan. Sampai ke Cina. Cina juga ada mitologi banjir bandang. Sampai kemana? Mentok di daerah Mongolia gitu. Nah, terus kalau mau ditarik lagi polanya, orang Jepang itu kan memang keturunan dari Cina. Iya. Gitu kan? Rumpun dari Cina. Mereka juga mengenal mitologi banjir bandang itu. Tarik lagi ke kanan, kita tarik lagi ke kanan, globe-nya sampai ke daerah Amerika, which is di Amerika itu orang suku Aztec. Percaya suku Maya, mempercayai mitologi banjir bandang. Man, that's some kind of pattern. Gua ahli cocok logi ya, tapi maksud gua ini beyond sih. Ini gila sih. make sense lah. Iya. It's very make sense kalau kalian mau coba sambung-sambungin poin-poin tersebut gitu loh. Meksiko itu kan orang-orangnya Aztec gitu, suku Maya itu. Itu juga mengenal yang namanya apa? Ada kota di bawah laut kan? Gitu. Nah, itu sangat-sangat masuk akal gitu loh. Nah, silakan Bre, bukti-bukti geologis dan geografis yang coba kita bawa nih di sini. Apa aja gitu. Oke, ini ada beberapa poin sih yang harus di-highlight ya. Yes. Jadi satu ada struktur geografis. Struktur geografis Richard Structure ini adalah yang paling mendekati dengan deskripsi Plato mengenai Atlantis, yaitu cincin konsentris dengan daratan utama yang berada di tengah dan pegunungan di sebelah utara. Ini pas ya, cocok ya? Pas. Cocok slogi. Cocok. Satu. Yang kedua tuh bagian utara benua Afrika dulunya merupakan tanah yang subur dan hijau. Wow. Nah, ini ada linknya juga nih. Ada linknya, videonya kalian bisa lihat bahwa di sini ada pergeseran kontinen ya atau benua yang nanti gue taruh linknya. Nih coba kita lihat ya bareng-bareng. Nih Bre. Jadi ini kalau ditarik dari jutaan tahun yang lalu sampai ke sekarang. Nih, watch how the continents have shifted over the past 100 million years. Ini menurut penelitian geologi dari ahli-ahli geologi ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat di YouTube video tersebut. Kita lihat. Lu lihat deh, hijau kan atasnya. Ya kan? Afrika tuh hijau atasnya. Jadi kalau kalian lihat ya di dalam video tersebut itu menggambarkan bahwa bagaimana dulunya Afrika itu adalah memang padang rumput hijau gitu loh. Maksudnya memang tropis gitu loh. Tuh. Terus seiring waktu entah gimana, entah apapun itu dari kondisi alam itu membuat jadi tempat itu jadi gersang, padang gurun gitu loh. Tapi dari sini pun ini juga mengkonfirmasi sih paling tidak teorinya si Piri Reis yang mengatakan bahwa Atlantis itu berada di tengah-tengah terus tiba-tiba ke selatan kesif gitu. Jadi ini ya bisalah kalian bisa cari tahu sendiri dan menyimpulkan sendiri apakah benar gitu menurut para ahli geologi ini bahwa memang benua ini bisa bergeser gitu. Iya. Gitu. Kalian bisa lihat sendiri. Lanjut Bre. Lanjut di poin nomor 3 tuh ada bekas sapuan ombak dalam ukuran masif di sebelah sekitaran selatan Richard Structure. Nah, itu dune itu istilah yang merujuk pada bukit pasir. Jika dilihat dari angkasa itu memiliki semacam pola acak yang diakibatkan dari sapuan ombak yang super besar. Yes, kita juga udah lihat tadi ya. Coba kita. Oke, tadi kita bahas ya. Menarik banget anjing gua kalau ngeliat ininya sapuan ombak itu. Karena bener-bener kayak ombak ini mah nggak mungkin ini. Gua kayak ini tuh bukan batuan alami yang terbentuk sama daratan aja gitu.
kayaknya harusnya ada ombak gitu loh, Bre. Tuh. Benar. Bukit pasir nih. Bekas garam, Bre. Ini. Ya mungkin ini yang kalau dijelaskan dalam geologi itu adalah salt anticline itu. Di mana garam itu mengintrusi batuan jadi sedimennya tuh terkikis gitu loh. Yes. Kayak yang gitu. menyebabkan tanah laut jadi nggak subur. Gitu loh. Gila sih. Lanjut. Banyak ditemukan bekas-bekas ripple atau riak air dalam ukuran yang masif dan tanda-tanda erosi, bekas rendaman dan genangan air di sekitar research structure. Yes, kita udah lihat ya. Terus kalau kalian lebih zoom lagi tuh emang beneran kayak ada bekas tanah basah nggak sih? Ya. Iya nggak sih, Bre? Ini kayak tanah basah loh tuh. Ini kan ripple, Bre. Sebenarnya kalau lo mau lihat pattern air itu kan kayak genangan tuh. Bener. Yang terefleksi gitu loh. Ini sih memang mungkin ilmuwan juga udah ada yang meliti ya bahwa ini memang bekas rendam air sih, Bre. Iya, Itu kelihatan sih memang. jelas. Even kita bukan ahli gitu loh, Bener. tapi kita bisa mengatakan ini tuh bekas air. Benar. Gitu loh. Tuh. Surut gitu, seret. Iya, bekas sapuan gitu. air lah. Sapuan air gitu loh. Ya kalau kalian pernah ke pantai itu bisa lihat lah. Di pantai kan juga gitu kan? Iya, sama. Gitu. Patternnya. Patternnya sama gitu. Nah, terus Jika mengikuti trace atau jejak dataran yang merupakan padang pasir di seluruh belahan dunia, jika memang benar gelombang air pasang laut pernah menghantam dan membanjiri dunia, bisa dilihat bahwa jejak dataran gersang di seluruh dunia itu melingkar dan berada pada garis lurus. ya, Meliputi bagian utara Afrika yang tadi lo bahas, Yes. sebagian besar wilayah Timur Tengah, dataran Cina dan Tiongkok atau Gurun Gobi, lanjut ke Jepang dan sebelah barat Amerika Utara, dataran Meksiko yang adalah gurun pasir Aztec dan Maya. I see. Nah, ditambah lagi yang tadi kita udah bahas, Bre. Lebih gokilnya lagi, seluruh mitologi bangsa-bangsa tersebut yang dilewati oleh gurun pasir tersebut mengenal adanya banjir bandang dalam literasi mereka. Yes. Mereka Wow. memvalidasi bahwa ya itu memang ada gitu loh. Man, that's some kind of data, man. Gua nggak bisa bilang anjir ini gokil sih. Ini teori yang gokil, salah satu teori yang gue jadi lebih apa ya? Jadi lebih bersemangat untuk riset hal kayak ginian karena ketika lu riset mind blowing lu langsung. Iya, ketika lo riset anjing kok bener gitu ya. Kok bisa sih gitu loh, kayak gila. tai lah. Gue tuh dulunya nganggep dongeng, Bre. Jujur ya, maksudnya semakin gue beranjak dewasa tuh kayak gue nonton SpongeBob, alah dongeng gitu loh. Iya. Ketemu teori kayak gini anjing ada lagi, tai Wow, banget. Gila. Gimana, Bre? Komentar lu, Bre. Gokil sih gua. Ini sih gua harap memang dari para ilmuwan, para peneliti gitu ya. Iya. Ini bener-bener kebuka data lah, kebuka data dan mau explore lagi. Karena gue yakin sebenarnya mungkin udah banyak yang tahu gitu ya. Iya. Udah banyak yang tahu tapi entah for any specific reason or not, tapi memang ditutupin aja. Ditutupin supaya hal ini tidak naik gitu. Tidak naik. Iya ya, tapi kalau mau lihat di YouTube juga Jimmy Corsetti siapa sih kan gitu. Benar. Kayak yang harusnya ini tuh viral harusnya. Iya. Dan bisa merubah segala macam bentuk pendidikan di Pembelajaran dunia, pembelajaran lah. dan Iya. segala macam gitu. Tapi lu lihat Jimmy Corsetti, lu aja baru tahu sekarang. Benar. Iya kan? Yang harusnya ini tuh difasilitasi orang ini gitu loh. Yes. Iya nggak? Disupport sama pemerintah, apapun itulah asosiasi arkeologi, tapi malah ditentang anjirnya orang. Ya karena memang ya Iya kan? ya tadi dibahas ya, jadi memang there is a power lah yang control the world. Ini menurut gue pribadi ya, Iya. yang memang gak mau Ini terungkap. ini terungkap. Dan bukan hanya ini, tapi a lot of conspiracy teori Iya. yang mereka gak mau itu Nggak mau terbuka. buka. Makanya selalu mereka bawa itu konspirasi. Konspirasi. Cocok logi lu, ngapain Yes. sih lu belajar kayak gituan ya Dan kan? lo jadi dianggap bodoh. Dianggap bodoh lu, padahal yang sebenarnya kita juga by fakta kali, by data, by Yes. riset. Orang yang benar-benar datang ke sono gitu loh. Kita cuma ngebawain laporannya doang gitu. Tetap dianggap bodoh, Bre. Ya karena memang berusaha untuk stop lu sampai di situ. Lu nggak bisa terlalu jauh lagi terhadap itu. Ya mungkin kayak gitu ya, Bre. Ya. Iya. Dan ini gila sih menurut gua. Ini gila sih karena ya yang tadi lu bilang ini akan merubah segalanya, men. Ya, It changes jelas. everything gitu loh. Yes, of course. Pengertian lu tentang Dunia. pengertian lu tentang sejarah. Ya. Yang dimana sebenarnya kan Plato ngebahas itu dia siapa anjing, dia filsuf gitu kan. Anjir ada loh. Hah? Wow. Gila loh. Gila. Men. Ya ini Iya. Dan yang mind blowingnya lagi, gue kira Atlantis tuh di bawah laut.
Iya. Di bawah laut kok bisa gitu loh Karena digiring opini itu tuh di bawah laut gitu ya. Iya kan? Di bawah laut dan maksudnya Plato itu orang Yunani. Dari Yunani ke sini tuh jauh, gitu loh. Walaupun oke lah Yunani tuh banyak integrasi sama Mesir gitu. Mungkin memang tersebarnya dari Mesir juga ceritanya gitu kan. Cuman maksudnya ketika di zaman modern bisa ditemukan hal seperti ini sih, gua harap sih ya, kalian teman-teman ingat hari ini ya yang gua ungkapkan ya. Jangan sampai nanti suatu ketika Google Earth ngilangin foto ini. Karena sering banget terjadi anjir. Sering ya? Anjir, yang ketika ini piramid di Antartika tuh kan hilang fotonya. Pas abis viral langsung kan, hilang ya? Dulu kan ada nih kayak gini, kita bisa ngeliat di Google Earth gitu kan. Nggak lama viral tuh karena Buzz Aldrin hilang anjir fotonya. Langsung di take down ya? Bukan di take down, kayak entah di blur atau apa gitu. Oke. Dari Google Earth ya. Iya, Ini gua ngomongnya konteksnya Google Earth. Jangan sampai hilang. Once viral ya? Once viral. Makanya buru-buru di save lah. Buru-buru di save, di screenshot gitu kan. Atau ini bisa jadi ini evidence lo gitu, yang mengatakan bahwa emang ada yang ditutup-tutupi, bre. Gila. Memang dunia ini seperti quote-nya Alitair lah. Dunia ini penuh kebingungan, bro. Iya. Semua akan terungkap nanti lah. Dunia ini kebingungan dan tipuan, bre. Tipuan. Panggung sandiwara. Aduh. Semua akan terungkap nanti ya. Yes, benar. Oke, pesan-pesan lo lah buat teman-teman ngopi, men. Nggak ada sih pesan. Ya? Gue nggak ada pesan-pesan sih, tapi lebih kalau gue mau sebagai penutup aja ya, maksudnya ternyata memang apa yang lo ketahui di secara pendidikan lo dari bidang akademik ya, SD, SMP, SMA itu baru secuil, bre, yang lo pelajari. Itu banyak banget hal-hal yang nggak diungkapin dan diceritakan oleh government, pemerintah mungkin gitu, yang memang sebenarnya kalian tuh nggak perlu tahu gitu loh, nggak mesti tahu lah hal-hal seperti ini. Dan yang ini bahkan nih gue tambahin lagi, Jimmy Corsetti ngomong di situ di Joe Rogan, dia tuh miris, bre, ngomong dengan miris bahwa gue sempat di cancel sama para ahli arkeologis dunia karena ini. Bukan cuma dia anjir, ya itu si Graham Hancock, terus ada satu lagi gue lupa lagi namanya siapa, 3 orang lah pokoknya. Satu lagi tuh benar-benar ahli geologis dan dia ngebawa orang-orang dari universitas ternama yang emang belajar dan mendalami geologi lah intinya, S2, S3 gitu, di cancel, bre. Udah stop lu, kalian tuh nggak usah kayak gini-gini gitu. Padahal Jimmy Corsetti dan Graham Hancock tuh pakai duit pribadi, bre, buat riset-riset kayak ginian. Ya kalaupun ada yang support tuh ya berapa sih, bre? Tapi dilarang lah ya. Dilarang anjir. Mereka tuh di cancel si orang-orang ini. Makanya kan orang tuh akan bilang Graham Hancock, orang bodoh, orang halu kayak gitu. Tapi dia ngomong, gue tuh di cancel. Joe Rogan langsung kayak miris, anjir. Ini kenapa ya? Kenapa sih kalian tuh harusnya diangkat loh kalian ini? Digituin, bre, sama Joe Rogan. Cuman akhirnya si Graham Hancock dan si Jimmy Corsetti ini bilang nggak bisa, ada power yang terlalu besar. Karena at the end of the day, the winner takes it all, bro. Yang menuliskan sejarah, ya pemenang. Dan itu yang harus lo pelajarin. Yes. Yang mereka wajibkan. That's why ketika lo sudah besar, lo udah dewasa, lo udah punya perspektif lain, you can explore more lah. Ya, of course. Dan lo harus bisa menimang-nimang segala macam informasi. Kayak lo dapat dari buku A, ya lo harus cari tahu kebenarannya dulu. Untuk orang-orang yang untuk orang-orang yang memiliki keingintahuan tinggi. Bener. Artinya yang gue pelajari ya, maksudnya gue bukan ahli, tapi riset yang gue pribadi secara ini dari sudut pandang gue pribadi yang gue lakukan adalah risetnya yaitu kita mau riset nih tentang Atlantis, kita cari sumber yang memang menjelaskan tentang teori tersebut. Misalnya teori Atlantis ada di bawah laut, contoh itu teorinya. Nah kita cari nih 10 sumber yang sama, at least paling tidak itu udah mengkonfirmasi loh 10 sumber ini gitu, yang kredibel ya. Dan paling tidak 2 atau 3 sumber harus berasal dari ahli, yang artinya dari entah orang geologi atau orang oseanik lah atau apapun itu. Intinya paling tidak mereka punya dasar, punya punya pendidikan sarjana lah gitu, paling enggak punya sarjana gitu di situ, entah S1 atau S2. Ya paling tidak itu bisa menopang dari situ gitu. Ya mereka punya research lah, punya kapabilitas untuk ngomong itu karena mereka udah melakukan banyak research gitu kan. Dari situ baru lu bisa nyari informasi lain untuk memperkuat gitu loh. Nah dari itu udah riset standar lah, riset yang paling simpel sebenarnya. Karena menurut gue zaman sekarang informasi kan udah bisa kita dapatkan dari mana-mana kan gitu. Dan harusnya itu bisa jadi privilege sih buat
kita di zaman sekarang ya untuk mencari tahu hal yang lebih banyak lagi Bener, gitu. bener, Jadi sepakat. lu nggak stuck di apa yang udah dikasih Iya, gitu. iya. Jadi ya untuk hal-hal ini kan gila men, blowing banget bre. Gokil sih. Gitu. Oke, akhir kata thanks for our listener ya. Ini Yes. konten VIP ini itu memisahkan pendengar kita, Bre. Pendengar Yes, yang yes. memang true loyal to us gitu ya. Dan kita yang- say thanks a lot lah. Ya, dan yang pengen tahu lebih jauh lagi. Benar. Benar. Oke, gitu sih. Gue Randy, Gue Vincent, konspirasi ngopi. seruput lo kopinya.